Hai guys, aku Sherlyn. Jadi sekarang aku mau ngejelasin tentang baris dan deret. Nah, di baris dan deret tuh aku bakal ngejelasin dulu apa itu barisan, apa itu deret, dan apa itu barisan aritmatika. Nah, kalau barisan adalah kumpulan angka-angka yang ditulis dalam urutan tertentu. Nah, biasanya itu dengan notasi U. Jadi ada U gini. Misalkan ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, 1 itu jadi U1, 3 itu U2, 5 itu U3, dan seterusnya. Terus ada deret. Deret tuh jumlah suku-suku dalam sebuah barisan. Jadi, biasanya dilambanginya dengan SN. Nah, ini tuh penjumlahan dari si U1, U2, U3, dan seterusnya. Dan kemudian ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu selisih atau jumlah yang sama di urutan barisan. Jadi misalkan di barisan aritmatikanya ada 8, 5, 2, min 1, min 4, dan seterusnya. Nah, 8 ke 5 itu ada selisih 3, 5 ke 2 itu selisih 3 juga, pokoknya sama itu sampai seterusnya. 8 itu biasanya disebut juga sebagai A. Nah, sekarang barisan dan deret itu ada dua, ada aritmatika dan ada geometri. Aritmatika tuh rumus-rumusnya ada ini, atau juga bisa pakai yang ini. Nah, di sini tuh D-nya itu adalah jaraknya. Sedangkan geometri itu bentuknya itu biasanya seperti ini. Jadi abis A yang ini tuh nextnya itu A-nya dikali sama si jarak antara ini sama ininya dan seterusnya. Jadi sebagai contohnya itu seperti ini. 2 ke 6 itu dikali 3. Nah, sekarang seterusnya juga sama, 6 kali 3 tuh jadinya 18 dan seterusnya. Nah, untuk rumus di geometri itu ada ini. R itu tetap jaraknya, terus ada ini. Nah, kalau ini tuh pakai rumus ini kalau si R-nya itu lebih kecil dari 1 tapi harus lebih besar dari 0 juga. Nah, kalau yang ini pakai rumus ini kalau R-nya lebih besar dari 1. Nah, kita bakal lanjut ke contoh soal yang ada di buku cetak. Soal di exercise 2 nomor 25 itu ditanya di antara 100 dan 200 genap habis 7 itu ada berapa. Nah, untuk itu kita harus tahu barisan aritmatikanya dulu. Nah, barisan aritmatikanya yang genap itu ada 102, 104, dan 106 dan seterusnya sampai 198. Nah, di sini kita dapat A-nya itu 102. Jarak dari 102 sama 104 itu ada 2. Nah, di sini kita juga tahu UN-nya itu 198. Di sini kita mau cari si N-nya. Untuk mencari si N-nya, kita ingat dulu dengan rumus ini. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa masukkan jadi gini. Kan UN-nya tadi 198. Masukin 198. I-nya 102 ditambah, kan yang dicari N-nya jadi N-1 dikali sama si B-nya 2. Terus nanti kita udah dapet segini. Nanti di ini 102-nya dikurangin dengan 2 jadi 100, terus nanti 100-nya dipindahin ke sini jadi kurang, jadi 98 sama dengan 2N, jadi N itu 49. Nah, udah begini kita harus ingat juga dengan rumus ininya. Nah, rumus ini untuk mencari si jumlah dari barisan deret tersebut. Kita udah dapat 49 si N-nya, jadi SN 49 sama dengan setengah dikali N-nya itu 49 dikali A-nya itu 102 ditambah UN-nya itu 198. Nanti dapat hasilnya 300 dicoret-coret jadi 7350. Setelah itu kan kita udah cari yang genapnya. Nah, kita sekarang cari yang habis dibagi dengan 7. Nah, habis dibagi dengan 7 barisan aritmatikanya, jadi di antara 100 dan 200 yang paling terkecil yang bisa habis dibagi 7 itu berapa? Nah, ini ada 105.
terus ada sampai 196. Nah di sini juga kita bisa lihat A-nya itu 105. Nah jarak antar sininya itu 7. Ini juga bisa dihitung jadi 7. UN-nya itu 196. Nah kita juga harus ingat sama rumus yang ini lagi. Jadi nanti dapatnya seperti ini. UN-nya 196 sama dengan 105 ditambah N-1 dikali 7. Nanti dapat 196 sama dengan 98 ditambah 7N. Nanti dikurangin pindah ke sini, jadinya 98 sama dengan 7N. Jadi N-nya dapat 14. Kemudian lanjut ke rumus yang ini. Nah, rumus ini tinggal dimasukin aja. Jadi si S14-nya sama dengan setengah dikali 14 dalam kurung ditambah 105 ditambah 196, jadi dapat, ini bisa dicoret jadi 7 dikali 301 sama dengan 2107. Berikutnya kita menghitung yang ini, genap dan habis dibagi 7. Jadi baris aritmatikanya itu harus yang genap dan harus yang dapat dibagi dengan 7. Dapat 112. Nah, nanti kita hitung lagi sampai 126 sampai akhirnya 196. Nah, di sini A-nya juga 112, B-nya itu antara ini dengan ini 14, UN-nya 196. Kita juga harus pakai rumus ini lagi. Nanti dapatnya seperti ini, 196 sama dengan 112 ditambah N-1 dikali 14. Nanti dapat, jadi pokoknya 98 sama dengan 14N. Jadi nanti N adalah 7. Kemudian masukkan kembali ke rumus ini. Nanti kita masukin S-nya. Jadi S7 sama dengan setengah dikali 7 di dalam kurung 112 ditambah 196. Nanti dicoret-coret, jadi dapatnya 1078. Jadi hasil finalnya itu jadi genap dan habis dibagi 7, tinggal ditambahin. Tadi kan udah dapat yang 7350 ini. Terus nanti ini juga udah dapat sama ini juga udah dapat. Nah, 7350 ditambah 2107 yang ini dikurang 1078. Nanti hasilnya jadi 8379. Next kita mau bahas contoh soal dari exercise 3 yang nomor 3A. Nah, di soalnya itu ada 3x sama 48. Nah, di sini tuh disuruh cari x-nya. Nah, nanti kita tuh harus bisa lihat kalau A itu tuh 3 ini tuh kan ada U1, U2, dan U3. Nah, U3-nya itu 48. Nah, yang dicari itu kan si jarak antara 3 sama X sama jarak antara X sama 48. Nah, untuk cari itu kita harus ingat sama rumus geometri yang ini. R-nya itu kan jaraknya. Jadi tinggal dimasukin. Nah, di sini kan N-nya itu udah dapat nih 3. Jadi U3 sama dengan A-nya itu 3 dikali R, N-nya itu 3 min 1. Jadi U3-nya itu kan 48. Masukin 48 sama dengan 3 dikali 3 dikurang 1 jadi 2, jadi R pangkat 2. Nah, nanti di sini dibagi 48 bagi 3 jadi 16 sama dengan R pangkat 2, jadi R-nya itu adalah 4. Nah, jadi jawaban terakhirnya itu X-nya kan kita udah punya yang ini. Kalau A yang pertama, yang keduanya itu A dikali sama R-nya. Nah, jadi karena begitu tinggal dikali aja. Kan A-nya itu 3 nih. A dikali R-nya udah dapat 4. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi X-nya itu 12. Jadi sekian pembahasan dari barisan dan deret. Nah, untuk mengakhiri ini aku punya kalimat dari Nelson Mandela. Mungkin untuk bisa memotivasi kalian. Kata Nelson Mandela tuh, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Mungkin sekarang lagi seperti ini, kita harus belajar di rumah. Nah, maka dari itu, walaupun di rumah aja, kita harus tetap
belajar dengan rajin dan taat. Bye-bye.